dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para konfrater SPD, para imam, bruder, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat sore. Selamat sore. Pada hari Jumat pertama ini, kita berkumpul bersama di sekitar altar Tuhan untuk merayakan kasih hati kudus Yesus, sumber kekuatan dan kesetiaan dalam hidup serta karya dan pelayanan kita. Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengenangkan juga Santo Bonifasius, uskup dan martir. Asalnya dari Inggris, tetapi dia menyebarkan pewartaan Injil di tanah Jerman. Dia banyak mengajak teman-teman dari Inggris untuk mengembangkan gereja di Jerman, dan akhirnya pada suatu ketika bersama para imam dan juga sekitar 50-an umat Kristiani yang hadir dalam perayaan Ekaristi di Jerman, mereka gugur sebagai martir. Perayaan Ekaristi ini menjadi sangat istimewa bagi kita semua. Jarang-jarang hadir banyak seperti ini. Dan banyak baju hitamnya. Tetapi bagi saya pribadi menjadi satu kesempatan istimewa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan bersama saudara-saudariku, para konfraterku, karena 8 tahun pelayanan saya di tempat ini. Saya merasakan banyak pengalaman suka duka perjumpaan dan perjalanan hidup yang telah saya terima bersama keluarga besar Geraha Wacana ini. Tetapi pada saat yang sama juga, sore hari ini kita berkumpul menyambut dengan sukacita pemimpin yang baru yang akan melanjutkan pelayanan dan karya Tuhan di tempat ini. Dua bacaan pada hari ini sangat bagus kita renungkan bagaimana kesetiaan kepada Tuhan dan sabdanya jauh lebih penting daripada jabatan dan kedudukan. Karena semua pelayanan pada akhirnya adalah milik Tuhan, dan kita hanyalah pelayan yang dipercayakan untuk mengerjakannya. Dan Listra. Memang setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sebaliknya orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Besar ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Ketentraman orang-orang yang mencintai hukum, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besar ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Aku menantikan keselamatan yang datang daripada-Mu ya Tuhan, dan perintah-perintah-Mu kulakukan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Aku berpegang pada titah dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud?
Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, izinkan saya mencoba memberikan renungan khotbah ini sebagai sebuah permenungan tentang tugas pelayanan. Saya beri judul tentang tongkat estafet dan kesetiaan. Saya kira kita tahu biasanya tentang lomba lari estafet. Dalam perlombaan atletik lari estafet itu, ternyata kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan berlari, tetapi juga pasangan, apalagi kerjasama, lalu apa lagi? Penting bagaimana tongkat estafet itu diserahkan kepada pelari berikutnya, lalu menyerahkannya kepada teman. Nah, kalimat sederhana ini sesungguhnya juga saya mencoba menggambarkan hidup pelayanan kita semua. Saya berdiri di hadapan para sama saudaraku SBD dan juga Bapak Ibu dengan hati penuh syukur, karena untuk saya 8 tahun yang lalu memang saya menerima tongkat itu. Saya ingat waktu itu ada trek tulang rusuk di situ, di aula. Ada Romo Yusuf Halim, ada Romo Yusuf Jagadawan, kemudian dan Romo Ellen. Dan Romo Ellen memberi saya tongkat estafet itu. Dan hari ini saya akan menyerahkan tongkat estafet itu kepada yang mulia Romo Joko Waya, ya senyum bro. Dalam bacaan pertama tadi Paulus berbicara sangat bagus sekali. Beberapa hari terakhir ini kita mendengar tentang Paulus dan Timotius. Timotius adalah murid yang melanjutkan karya pelayanan setelah Paulus. Maka Paulus tidak mewariskan gedung, jabatan, atau kekuasaan, tetapi yang diwariskannya adalah apa? Tadi kita dengar, iman, kesetiaan, ketekunan, dan kecintaan pada firman Tuhan. Yang jumper itu setia datang. Yang jumper pertama, tulang rusuk, lalu Mikael datang juga. Atau teman-teman Bapak Ibu Saudari yang setia datang juga ke tempat ini. Program berganti, tantangan dan kebutuhan yang berubah. Baru 1-2 tahun saya di sini sudah kena COVID. 2-3 tahun tidak ada yang retret. Rekoleksi saat-saat COVID, karena harus kumpul bersama kita. Betul, waktu itu saya juga gimana, harus ini, harus itu, tetapi luar biasa. Dalam Injil tadi Yesus mengingatkan bagus sekali, orang banyak agar tidak berhenti pada gelar atau status manusia. Yang terpenting adalah mengenal Tuhan yang bekerja melalui manusia. Maka hari ini bukan tentang seorang pemimpin yang selesai bertugas atau seorang pemimpin baru yang datang, tetapi bagi saya hari ini adalah tentang Tuhan yang terus berkarya. Sahabat dalam SPD maupun sahabat-sahabat yang demikian, salah satu ketakutan saya ketika saya kerja di sini adalah saya tidak punya banyak kenalan, karena tidak banyak di paroki, hanya ngurus frater. Membuat penyelidikan kanonik saja sebelum pernah dalam hidup imam saya. Tak pernah. Berkati nikah mungkin belum 20 pasang. Sehingga kalau ada anaknya mau nikah, suruh saya. Belum pernah. Karena tidak ada, perminyakan juga tidak ada. Karena semua orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan ini, maka terima kasih atas kebersamaan, kesabaran, dan dukungan doa yang luar biasa. Saya merasakan pengalaman pelayan tempat ini. Memang enak, usia-usia begini lebih enak di tempat sepi.
Betul nggak? Kalau yang muda-muda diramai-ramai, kita kesepi saja. Romo tidak kesepian, tidak. Ada Tuhan Yesus, Maria dan kita. Tenang itu. Tetapi ketika saya terpilih itu jadi provinsial, banyak macam-macam. Satu ada WA bagus sekali. Sudah saatnya Romo turun gunung. Turun gunung, ya memang. Saya juga tidak bisa memilih. Maka pada hari ini kita bersyukur untuk itu. Saya betul merasakan syukur itu, dan tentu kepada Yang Mulia, ya beliau saudara saya, kakak kelas saya juga. Jadi gitu-gitu masih kakak kelas saya. Saya tidak menyerahkan satu karya yang sempurna, tetapi saya menyerahkan sebuah karya yang terus bertumbuh, yang masih membutuhkan kreativitas, semangat, dan kasih untuk melanjutkannya. Maka hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Dua bacaan ini juga memberikan bekal kepada kita semua, bahwa tugas kita adalah juga melanjutkan itu. Maka mengharapkan bahwa ternyata jumpa ini memberikan banyak semangat untuk itu. Ya, datang ke leduk itu kan senang. Keluar dari leduk, hutang ingat lagi. Di leduk lupa hutang semua. Keluar dari gerbang, ingat lagi. Kita memberikan semangat itu. Sebab karya itu hanya berkembang bila kita berjalan bersama-sama. Maka pada hari Jumat pertama ini, saat kita juga memandang hati Yesus yang Maha Kudus, kita belajar, Bapak Ibu, keluarga, bahwa kesetiaan itu dalam karya kita, pekerjaan kita, bukan soal berapa lama kita melayani, tetapi seberapa kasih yang kita berikan selama pelayanan itu. Semoga Bapak Ibu, mari kita doakan, semoga Geraha Wacana ini terus menjadi apa? Rumah yang menghadirkan kebaikan, rumah yang menghadirkan persaudaraan dan sukacita bagi banyak orang. Karena pada akhirnya bukan kita yang memiliki karya itu, tetapi kitalah yang dimiliki oleh Tuhan untuk berkarya baginya. Kitalah yang dimiliki oleh Tuhan untuk berkarya baginya. Tuhan memberkati. Amin. Padamu, oh Tuhan, dengan kasih karuniamu, di jalan yang panjang, kau pimpin langkahku, kau bawakan selamat sentosa. Ku persembahkan cinta padamu, oh Tuhan.
hidup sehari-hari, kami meneladan pengorbanan Kristus yang kami kenangkan dalam perayaan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari dari iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Kami mohon kasihan-Nya kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Abraham Maria Bunda Allah, Santo Yosef pembelainya para rasul, bersama Santo Bonifasius dan Dua Arnoldus, Santo Yosef Lenademes, keempat beata martir dan dua beata kami, serta semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Sama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas
Tuhan Yesus, aku bersyukur atas misteri besar Ekaristi ini. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Engkau tinggal bersama kami dalam sakramen cinta, tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyerahkan diri-Mu sepenuhnya. Setiap kali aku datang ke hadapan-Mu, aku menemukan damai, harapan, dan kekuatan baru. Tinggallah selalu bersamaku ya Yesus, dan jadikan hidupku pujian bagi kemuliaan-Mu. mohon kasih Tuhan. Ya Yesus yang Maha Kudus, di hadapan-Mu aku membuka hatiku. Aku mohon curahkan kasih-Mu dalam jiwaku. Hapuskan kekerasan hatiku, sembuhkan luka-luka batinku, dan ajarlah aku mencintai seperti Engkau mencintai. Berikanlah aku hati yang lemah lembut, yang tidak cepat marah dan mudah mengampuni, yang sabar dalam penderitaan dan teguh dalam pengharapan. Jadikan hatiku cermin dari hati-Mu yang kudus dan penuh belas kasih. Amin. doa tobat. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, aku mengakui segala dosa dan kekuranganku. Seringkali aku gagal mencintai, lebih memilih kehendakku daripada kehendakmu, dan menjauh dari kasih-Mu yang sejati. Ampunilah aku ya Tuhan, karena aku telah melukai hati-Mu. Sucikan aku dengan darah-Mu yang kudus. Perbaruilah hatiku dan kuatkanlah aku untuk hidup dalam pertobatan dan kasih yang murni. Aku Menyembah-Mu dengan rendah hati, Tuhan Maha Kudus yang tersembunyi dalam sakramen kudus ini. Aku percaya kepada-Mu sepenuhnya, meski penglihatanku tidak melihat apa-apa. Kepada-Mu aku menyerahkan pikiranku yang lemah dan hatiku yang rindu akan-Mu. Berilah ampunan aku untuk mencintai-Mu sungguh-sungguh, mengikuti-Mu dengan setia, dan kelak menghadap-Mu pada kemuliaan Allah. Ya Yesus yang tersembunyi dalam Ekaristi, kuatkanlah aku dalam iman, teguhkanlah aku dalam harapan, dan nyatakanlah aku dalam cinta. Amin. kemudian setelah ini di hadapan sakramen Maha Kudus, kita menyampaikan doa-doa harapan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Tantum Ergo. Sakramentum
dan cinta yang mendalam. Semoga kami selalu merasakan buah penebusan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
mengulangi doa yang saya ucapkan. Terpujilah Allah. Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, Allah dan manusia yang sejati. Terpujilah Yesus Kristus, Allah dan manusia yang sejati. Mari kita nyanyikan lagu penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, frater dan bruder, terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Minta maaf agak panas sedikit karena minggu lalu saya cuci AC. Ternyata yang rusak jadi bagus, yang bagus jadi rusak. Sehingga ada 3 AC yang masih macet ini. Kami yang justru para imam nggak ada AC di sini. Tapi harap bisa dimaklumi, masih ada dingin sedikit ya. Lalu yang kedua, jadi terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Sebenarnya hanya biasa-biasa. Saya bilang kita bisa jumper kemudian sudah selesai. Tetapi rupanya luar biasa. Kalian datang berdoa di tempat ini dan kita memuji Tuhan. Acara hari ini memang namanya misa jumper adorasi plus pisah. Di judulnya pisah kenal. Tapi diprotes, jangan kenal, sambut. Pisah dan sambut ya. Jadi saya praktis akan meninggalkan tempat ini karena sudah ada SK sejak 31 Mei yang lalu dari Romo Gori sebagai provinsial sudah memberhentikan saya di tempat ini dan kemudian mengangkat Romo Joko untuk tugas selanjutnya sementara sebagai pejabat sementara PJS itu di SK-nya begitu ya. Jadi pertama-tama tentu saya bersyukur untuk ini dan hari ini DPP yang baru hadir semua. Saya mohon mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, ada yang belum kenal. Kita dengar suara mereka. Mereka anggota DPP baru sekaligus juga tempat tugas mereka. Mari silakan. Siapa yang mulai? Ya sudah, silakan. Mari. Bu Darmadi juga saya minta untuk ke depan. Provinsial, saya bertugas di Seminari Tinggi SWD Surya Wacana Malang sebagai formator, prefect dan juga dosen di STMT Widya Sastra. Saya Bruder Madi cukup lama di Soperdi Surabaya sejak 2002. Saya juga ditunjuk untuk kedua kalinya menemani Romo Agung sebagai anggota Dewan Pimpinan Provinsi SPD Jawa dan juga masih sampai dengan detik ini sebagai pimpinan Biara Soperdi Surabaya. Demikian. Terima kasih. Saya Father Dionysius Davis SWD. Sebelum menjadi Dewan, bertugas sebagai Sekretaris Provinsi selama periode Dewan Pimpinan yang lalu Romo Goris, dan saat ini dipercaya jadi salah satu anggota Dewan. Seperti dikatakan Romo Agung ya, dulu waktu beliau sebagai diakon dan imam muda, formator saya di Novisiat Batu. Selamat malam semua. Saya Romo Yonas SPD, juga ditunjuk menjadi anggota Dewan bersama Pater Agung yang juga pembina saya waktu novisiat di Batu. Saya tinggal di Bible Center di kota Batam. Terima kasih.
kasih para anggota Dewan untuk kehadirannya. Ya. Kami memang sejak dilantik tanggal 1, esok harinya langsung pertemuan sampai tadi malam. Tanggal 2, 3, 4 ya, sampai tadi malam. Dan tadi pagi kami bersama-sama juga menghadap sowan ke Bapak Uskup Surabaya, Monsinyur Agustinus Didi, dan kami diterima dengan baik, dan kami juga mendengarkan apa harapan-harapan beliau bagi kami SPD di Uskupan Surabaya. Setelah itu kami mengunjungi saudari kami Suster SSPS di Kaset. Memang tanpa beritahu kami datang ke situ, dan memang tidak ada provinsial dan dewannya. Provinsialnya sedang tugas di Taiwan. Kami ketemu suster-suster dan mengunjungi pertama kali saudara kami. Jadi kunjungan DPP yang pertama itu ke Romo Ketut di Kaset Surabaya. Ya, itu. Nah, di tengah-tengah kita juga ada Romo Paul Rahman, Dr. Paul Rahman. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Silakan, Dr. Selamat malam semuanya. Saya Romo Paul Rahman. Saya bukan anggota Dewan, tapi saya sangat humble untuk berada bersama Bapak-Bapak yang terhormat dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Saya baru pindah dari New York kembali bergabung di Provinsi SPD Jawa ini. Saya 5 tahun bertugas di Liwat Internasional di New York. Liwat adalah sebuah LSM atau NGO internasional yang didirikan oleh SPD dan SSPS yang bekerja di bawah naungan atau berkolaborasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada 12 tarekat religius yang sudah bergabung dengan Liwat Internasional. Saya bekerja di sana dua periode 6 tahun, mulai 2020 sampai 2026. Saya sangat terkesan dengan pertemuan Jumper hari ini. Hal seperti ini tidak pernah saya lihat di Amerika Serikat. Bahwa ada kelompok khusus yang memberikan deposit dan datang ke tempat ini. Memang di Amerika deposit pada hati kudus Yesus dibuat di setiap paroki. Saya biasa mengikuti bukan Jumper tapi Jumat pertama di St. Patrick Cathedral di New York atau St. Agnes, ya, tapi sebagai paroki. Memang Gereja Katolik Amerika saat ini sedang tumbuh pesat. Dalam tahun ini ada 34% pembaptisan baru di seluruh Amerika Serikat. Pembaptisan dewasa. Di salah satu keuskupan di California tahun ini ada 8.000 yang dibaptis baru. Jadi ada gelombang baru bangkitan iman umat Katolik Amerika, dan juga diperkuat oleh kehadiran para imigran, khususnya orang-orang Hispanik dari Amerika Latin yang memberi warna khusus, yang memberi hidup kepada gereja Katolik Amerika. Terlalu lebar, agak geser-geser. Yang di belakang mau naik kursi boleh? Mungkin yang paling belakang.